Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Berpaling. Aku tidak bisa tidur semalam. Selalu terpikir bayangan Mira sehingga aku bisa tertidur saat bersandar ke jendela kamarku. Malam ini saja, aku terbangun karena lampu kedai Angel menyilaukan mataku. Aku melihat Mira di dekat jendela kedai Angel. Apa Mira belum pulang juga jam segini? Apa dia masih menungguku? Ucapku dalam hati. Baru saja aku mau melangkahkan kaki ke kedai Angel, Mira tampak menggerakkan kakinya seakan menghitung ketukan. Tak lama kemudian, aku mendengar suara piano. Walaupun tidak melihatnya, aku tahu itu Rio, karena hanya dia yang akan bermain di kedai Angel. Tidak biasanya Rio ke kedai Angel di hari Rabu. Mira bernyanyi, wajahnya terlihat bahagia seakan tidak ada yang terjadi hari ini. Apa Mira memang menunggu Rio dari siang tadi? Aku memang tidak setampan dan semenarik Rio. Aku hanya pengganti Rio untuk menemani Mira ke teater. Pengisi waktu kosong menunggu Rio pulang mengajar. Aku bukan siapa-siapa, bukan orang penting yang harus ditunggu. Mungkin malam ini aku akan sulit untuk tidur. Serapat apapun aku menutup mata, suara piano Rio tetap terdengar. Bayangan Mira yang menari tetap ada dalam gelap. Tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Aku menengok ke jendela, melihat Rio dan Mira keluar dari kedai Angel. Berjalan berdua ke ujung jalan. Mira tidak terlihat sedih sama sekali. Bergurau dengan Rio sepanjang yang aku lihat. Aku menjauh dari jendela, menuju dapur untuk mencari makanan. Ternyata, semua makanan yang aku beli kemarin sudah habis. Sialnya hari ini, aku hanya bisa makan mie dan cemilan saja. Aku rasa, sekarang aku bisa keluar mencari makanan sungguhan supaya perut berhenti berbunyi. Sekarang sudah cukup malam. Mungkin lebih baik mencari makanan sekitar sini saja. Kebetulan ada nasi goreng dekat halte di ujung jalan. Aku juga sudah akrab dengan penjualnya karena mungkin hampir tiap malam aku membelinya. Hidupku memang berjalan monoton, melakukan hal yang sama terus-menerus, pergi ke tempat yang sama setiap minggunya, membeli makanan yang biasa aku makan. Tapi semuanya bisa aku perkirakan dengan pasti. Aku tidak perlu khawatir karena aku sudah tahu apa yang akan terjadi bahkan sebelum aku lakukan. Semua bisa berjalan sesuai kemauanku dan aku tidak perlu berhadapan dengan sesuatu yang aku tidak suka. Malam ini sangat cerah, bahkan tidak ada awan di langit. Aku bisa melihat bintang dengan jelas selama aku melangkah. Aku berhenti di ujung jalan, masih memandangi langit sampai suara klakson mobil menyadarkanku. Barulah aku menengok ke arah halte. Aku melihat Mira masih berdiri di sana, sendiri menatap langit. Badanku membeku, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Mira mungkin akan marah dan memukulku seperti dia memukul pintu tadi siang jika aku tetap ke sana. Tapi aku akan pulang dengan perut kosong kalau berputar balik. Seumur hidup tinggal di sini, aku tidak tahu harus makan di mana lagi di jam segini. Mira terlihat akan memalingkan wajahnya. Aku segera berlari kembali ke rumah tanpa berpikir panjang, menggerakkan kaki secepat yang aku bisa tanpa melihat ke belakang. Mungkin Mira mengejarku, sudah mengangkat tangannya di ujung jalan.
Cepat-cepat aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Saat nafasku masih terengah-engah, ada yang mengetuk pintu. Aku panik dan mencoba menahan pintu supaya tidak terbuka. Tetapi ketukan itu berlanjut, pelan, sangat berbeda dengan suara siang tadi. Ketukan perlahan tanpa paksaan. Aku mencoba mengintip dari jendela. Ternyata Angel yang berada di depan pintuku. Aku membuka pintu perlahan, melihat sekitar khawatir ada Mira. Ini ada makanan buatmu, Ju. Angel memberikan satu kotak makanan dan langsung pergi. Aku bahkan tidak sempat berterima kasih karena masih terengah-engah. Beruntungnya aku, Angel membawakan makanan malam ini. Memang bukan kesukaanku, semua yang digoreng. Angel harusnya sudah tahu, aku tidak suka makanan yang berminyak. Tapi sekarang tidak ada pilihan. Mungkin juga memang hanya ini yang Angel punya saat ini. Setidaknya, aku tidak kelaparan walaupun mulutku akan penuh dengan minyak. Tahu isi ini memang berminyak, tapi aku suka rasanya. Sedikit asin sehingga tidak hambar walaupun sudah dingin. Sambal kecapnya pun tidak terlalu pedas. Sangat cocok jika semuanya bercampur dengan nasi. Rasa lapar ini membuatku tidak sadar menghabiskan makanan Angel dengan duduk bersandar di pintu rumah. Aku bahkan belum melepas sepatu yang aku pakai. Kenapa akhir-akhir ini banyak kejadian di luar dugaan buatku? Memaksa diriku untuk melakukan banyak hal yang biasanya tak pernah aku lakukan. Tapi berlari seperti tadi membuatku ingat masa kecil. Sudah sangat lama aku berlari ke sana kemari sepanjang hari tanpa kelelahan walaupun entah apa yang aku lakukan. Terakhir kali saat berumur 5 tahun sebelum ibu membawaku ke teater. Aku menghela nafas setelah menghabiskan susu yang juga diberikan Angel. Aku melihat secari kertas tertinggal di dalam kantong plastik yang Angel gunakan untuk membungkus makanan. Aku mengambil dan membukanya. Lusa ke kedai ya? Tulisan besar tepat di tengah kertas itu. Sepertinya aku kembali harus melakukan sesuatu yang tidak aku suka. Awas kalau nggak datang, kan makanannya udah habis. Masih ada catatan kecil yang ditulis dengan huruf kapital di bagian bawah. Aku hanya bisa kembali menghela nafas.